Reza Octavian JDL. Bro, lu gak siap. Cewek lu liat gue langsung pengen jadian. Gua Reza Octavian. Yes, gue gak kebaperan. No, tapi cewek lo kegatelan. Cari aman sama cowok mapan. Naik Lamborghini, oke lalu seksi. Mending hati-hati, gue bikin lu Setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda dan jangan memaksakan untuk jadi orang lain. Just be you, don't be me. You have your own character. Lu bukan orang yang swearing ya, don't swear to be cool. Then you just be fake. Kalau lu nggak ganteng ya nggak usah so ganteng. Momen sang Kapten YB bikin surprise buat Sedi Brother. Orang nyamperin gua, dia salaman, dia bilang, Mas, saya yakin Mas nggak tahu saya siapa. Saya juga nggak minta, bukan mau minta foto. Saya cuma mau ngomong kalau waktu itu Mas pernah donasi ke salah satu apa gitu, itu saya yang menyalurkan. Anjir. Dan itu donasi tersebut itu untuk satu kampung. Dan satu kampung itu tadi semua kelaparan no. Dan karena gua sekarang mereka semua udah pada kerja. Dan kampungnya itu nama gua mau dipakein nama gua. Kampungnya Gua aja nggak inget itu kapan. Gua bilang kapan? Oke. Itu kapan? Ada Mas di tahun 2019. Oke. ada nama kampungnya, nama lu. Iya, dan mereka anak-anaknya sekarang udah pada dewasa dan mereka sekarang ya maksudnya mau say thank you gitu, tapi nggak bisa kan gitu. Namun pada tahun 2019 silam, Reza memilih untuk menghapus nama Muhammad karena ia merasa nama tersebut terlalu suci untuknya dan tak pantas dengan kepribadiannya. Mengingat perilakunya yang belum sempurna dan tubuh yang dipenuhi dengan tato. Di usianya yang masih bayi, Reza sudah merasakan berbagai cobaan hidup yang berat. Reza terlahir prematur saat usia kandungan sang ibu baru menginjak 7 bulan. Kala itu berat badannya hanya mencapai 0,8 kg saja. Sang ibu mengungkapkan bahwa tubuhnya kala itu hanya sebesar botol air mineral saja. Karena hal inilah Reza memiliki jantung yang lemah. Ia tumbuh dewasa tanpa sosok ayah yang mendampingi.
Kedua orang tua Reza sudah resmi berpisah tepat setelah ia lahir ke dunia. Hak asuh Reza pun jatuh ke ibunya dan ia hanya hidup berdua dengan ibunya sejak kecil. Tak heran Reza sangat menyayangi ibunya. Sewaktu Reza kecil, sang ibu harus bekerja sambil membawa Reza, mengingat kala itu sang ibu berprofesi sebagai guru dansa. Memiliki jantung yang lemah membuat Reza tidak bisa beraktivitas secara berlebihan dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di dalam ruangan untuk bermain game. Bahkan setiap pulang sekolah dirinya selalu bermain game. Walau begitu, sang ibu tidak pernah melarangnya karena nilai Reza di sekolah selalu bagus. Ia sering mendapatkan peringkat 3 besar di sekolahnya. Sang ibunda juga sering membelikannya berbagai perangkat game seperti Sega, PlayStation, hingga Nintendo agar Reza dapat memainkan game-game terbaru. Saat dirinya berusia 9 tahun, ada satu pengalaman yang tak pernah dilupakan Reza hingga kini. Setelah merayakan ulang tahun yang ke-9, malam harinya Reza tiba-tiba jatuh sakit. Ia mengalami demam tinggi. Awalnya sang ibu mengira itu hanyalah demam biasa sehingga tak terlalu khawatir. Namun makin lama kondisi Reza semakin parah, badannya dingin dan menggigil hebat. Reza Arab langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di UGD, dokter mengatakan penyakit jantung Reza kambuh ditambah komplikasi penyakit lainnya, yaitu lambung bocor, tekanan darah rendah, dan demam berdarah. Kondisinya semakin memburuk hingga Reza dinyatakan meninggal secara medis. 12 jam berlalu, Reza yang kala itu sudah berada di kamar jenazah didatangi oleh sang ibu. Tiba-tiba ibunya mendengar suara Reza, lalu sang ibu membuka kain yang menutupi badan Reza dan melihat Reza membuka matanya. Ibunya yang terkejut langsung memanggil dokter. Ketika diperiksa, Reza dinyatakan sembuh total setelah sempat mati suri selama 12 jam. Reza menceritakan saat mengalami mati suri, ia merasa berada di sebuah padang pasir yang sangat terang. Namun mendadak menjadi gelap dan akhirnya ia hidup kembali. Dirinya bisa hidup normal hingga kini. Sewaktu-waktu saat ia sudah beranjak dewasa, ibunya mengajak Reza untuk pindah dari Jakarta dan tinggal di kampung nenek Reza karena sudah tidak memiliki uang. Namun Reza menolak dan memilih bertahan di Jakarta seorang diri. Selama hidup di Jakarta, ia melakukan banyak pekerjaan untuk bertahan hidup, mulai dari kasir warnet, menjual kosmetik door-to-door, menjual DVD, dan menjadi tukang ojek. Bahkan hampir setiap harinya ia hanya makan nasi dengan orek tempe. Saat bekerja di warnet, Reza Arab bertemu banyak orang yang akhirnya menjadi temannya. Salah satunya adalah Edo Cell, YouTuber Indonesia yang kala itu masih berprofesi sebagai MC. Reza dan Edo sering menghabiskan waktu untuk bermain Dota. Di sela-sela waktu tersebut, Edo sempat mengajak Reza untuk menjadi MC. Reza kemudian membuat channel YouTube di tahun 2011 bernama Rap Your Buy. Ia mengupload beberapa konten gaming yang terinspirasi dari seorang YouTuber game bernama PewDiePie. Saat itu Reza juga masih bekerja sebagai kasir warnet, tim event organizer, dan menjadi MC sewaktu weekend. Kesibukan yang ia miliki tidak menjadi alasan untuk Reza berhenti berekspresi dan berkarya. Berkat kegigihannya tersebut, Reza berhasil mendapat 10.000 subscribers dan masuk ke YouTube Rewind Indonesia pada tahun 2014 silam. Dari sinilah namanya semakin tenar dan disambut secara positif oleh masyarakat. Ia pun mampu memperoleh lebih dari 400.000 subscribers pada bulan April 2016. Prestasinya pun semakin bertambah karena pada tanggal 26 November 2016, Reza berhasil mendapatkan penghargaan Most Popular Channel dari Night Award TV Asia yang diselenggarakan di Korea Selatan. Tak sampai di situ saja, kemudian channel YouTube miliknya berhasil memperoleh lebih dari 1 juta subscribers pada bulan Maret 2017. Memiliki jutaan subscribers, Reza Arab pun membuat keputusan besar pada September 2018. Ia memutuskan untuk mundur dari dunia YouTube. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak orang. Apalagi saat itu Reza sudah 7 tahun berkarir di YouTube dan sudah memiliki lebih dari 2 juta subscribers. Penghasilan yang ia terima dari YouTube pun diperkirakan sudah mencapai miliaran rupiah. Reza mendonasikan akunnya tersebut untuk Rumah Anyo, sebuah lembaga non-profit yang membantu anak-anak pengidap kanker.
Sejak saat itu, channel Rap Your Bay resmi berganti nama menjadi Rumah Anyo dan dipegang oleh Yayasan Anyo Indonesia. Tindakan Reza ini tentu menuai banyak pujian dari berbagai pihak. Berselang 2 bulan, tepatnya pada 5 Oktober 2018, ia kembali membuat channel YouTube baru yang ia beri nama YB. Kini channel YB telah memiliki lebih dari 1,2 juta subscribers. Berhenti sebagai YouTuber bukan berarti Reza Arab tak melakukan apapun. Justru kini dirinya semakin sibuk dan dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Tahun 2017 bersama dengan Eka Gustiwana dan Billy Tanner, Reza tergabung dalam grup musik beraliran EDM, Electronic Dance Music bernama Weird Genius. Sebagai bentuk pembuktian bahwa grup musiknya telah mendunia, mereka telah tampil di ajang Viral Fest Asia atau VFA 2017 di Bangkok, Thailand. Reza juga memiliki bisnis clothing bernama Your Bay Apparel yang ia rilis pada awal tahun 2018 silam. Di sini menjual t-shirt dan jaket dengan desain yang sangat kekinian. Kecintaan Reza pada dunia game tak berhenti meski ia meninggalkan dunia YouTube. Tanggal 12 November 2018, Reza mendirikan tim e-sports bernama We Against the World. Memiliki sebuah tim e-sports sudah menjadi mimpian Reza sejak lama. Tak hanya sebagai pemilik, ia juga bermain sebagai gamer profesional. Di bulan Juni 2019, Reza mengumumkan bahwa dirinya dikontrak oleh sebuah perusahaan entertainment yang merupakan anak perusahaan YG Entertainment dari Korea Selatan, bernama Cash Cloud. Cash Cloud sendiri menjadi perusahaan entertainment yang difokuskan di wilayah Asia Tenggara. Reza Arab tak hanya menjadi artis pertama, namun juga menjadi co-owner. Pada 7 Desember 2019, Reza meresmikan bisnis warnet yang diberi nama Tokyo Gaming Space di Sunter Agung, Jakarta Utara. Kali ini ia bekerja sama dengan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep yang merupakan anak Presiden Joko Widodo. Reza juga menjadi salah satu pemilik shelter club yang berada di kota Bandung dan Surabaya. Selain itu, Reza juga memiliki kafe yang ia beri nama Triangle Cafe yang berlokasi di kota Malang, Jawa Timur. Bakat dan kegigihan Reza tidak dimiliki oleh semua orang. Konsisten dan terus mencoba berbagai hal baru adalah kunci utamanya. Kini, hidup Reza Arab pun jauh dari kata susah. Mobil sport dan jam tangan mahal pun mampu ia miliki. Namun di balik sikap cueknya Reza, ternyata ia memiliki hati yang mulia. Reza dikenal sebagai sosok yang sering membantu sesama. Itulah mengapa kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada artis atau tokoh yang ingin kalian tonton selanjutnya. Saya sampai sekarang masih nggak nyangka satu orang tolol ngajak 8 orang tolol lainnya berkumpul membuat festival yang besar. Makasih buat B2F. Fuck B2F. Canda Bang Dean. Gue bisa di sini juga dan alhamdulillah gue banyak sekali pekerjaan yang aneh itu karena lu orang paling gila dengan ide-ide gila lu yang apa yang ngentot Gue di titik alloy tadi ya, gue bener-bener bingung nanggepin orang kayak gitu gimana.
Ini yang bakal seru, apakah dari Zeonnya juga akan bisa memposisikan dirinya sebaik mungkin untuk memberikan damage ke pemain dari Bigetron. Ya, wave atas juga ini bakal jadi sebuah PR buat Navi ya. Udah nggak ada base turret yang tersisa juga untuk sekarang. Dan kita ngelihat ini Navi masih mencoba untuk membeli waktu sembari menunggu base-nya ngerigen lagi. Yep. Karena tadi udah minim banget HP-nya. Sangat ya. Iya. Bawahnya bahkan didorong juga tuh ada sini bagian bottom. Player 1W. Ini dia flanking gameplay op. Oke, dari belakang Cars mencoba untuk bisa menangkap dari Karema tapi malah gagal membuat sepertinya mereka dalam keadaan sangat tidak baik. Namun sekarang terlihat ada Rio melihat dari kejauhan apa yang akan terjadi. Karena Cars yang malah terkurung dikeroyok habis-habisan. Rilwan Medwa sudah langsung dikeluarkan pula. Rio malah mentok karena titik. Kembali. Keadaan saat tidak baik. Winter Crown dan juga Blazing Duel. Tapi Abro berusaha untuk bisa kabur. Dan Shogun di tempat yang lain lenyap. Yap, at least mendapatkan pertukaran dari Navi. Ya Emerson ini rame banget ini tamunya. Mereka masih harus maintain dari wave minion. Saya rasa saya nggak perlu lagi memperkenalkan diri. Ini aksen apa ya? Saya tahu kalian kecewa dan bosen sama talent-talent yang ada. Ini Indonesia aksen Inggris kali ya? Untuk itu, Gue nggak ngerti ini aksen apaan. saya di sini. Ini bagus. Ini bagus. Tapi banyak yang lebih bagus. Gue suka. Tapi gue nggak cinta. Karena gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti kenapa performance lo bisa seindah ini. Indah ketika gue melihat dengan sebelah mata. Hey, jadi saya gimana sih sebenarnya? Keluar. Keluar ke sini. Keluar. Karena Anda harus jalan ke stage final. Final bola futsal RT Anda. RT 3 RW 7 kali deres. Karena harga diri macam apa yang berani maju ke panggung ini dan tari-tarian seperti itu. Pulang kau ke Vietnam. Lu pada stop sih ya minta-minta THR ya, anjing di DM juga segala taro-taro di donet buat apa? Maksudnya lu kagak kerja di sini juga, ngapain pada minta-minta THR? Jadi orang jangan kayak pengemis lah, anjing lu. Gue miskin minta THR di mana-mana lu kerja, cari kerja. Lu ibu-ibu maaf bu. Ya, gue kasih tau lah malu ya. Oh tidak, lu jangan nyalain gue. Lu putar lagi rekamannya. Lu putar lagi rekamannya. Mau ngapain dia lu? Gue cium ngomong. Masa gue cium dia ngomong? Kalau kena, mati. Kalau kena, kalau kena lu. Lu tuh orang yang naikin gue. Sehat-sehat. Jadi orang kok naikin orang mulu. Thank you man. The feels. The feels. Udah lama banget lah. Udah lama banget. Yes. Woo! Wah! Ngepet lu. Apa lu? Apa untung? Untung lagi berduka. Hei, Arab! Ketika Aloy Arab berantem, Bravi sampai nangis. Kenapa ngasih sih? Juga tadi suara. Monyong sih lu. Anjing siap. Pukul.
Nggak kena. Pakai yang keras. Iya lu gue hilangin. Lihat anak kita. Selalu dengar pertengkaran kita tiap pagi. Pulang malam dari pendopo, minum tuak tiap hari. Mau jadi apa kamu ayah? Lalu kalau ketemu langsung deh anjing tanya ngapain. Tadi kita IRL ke kampung rambutan nggak lu lihat anjing. Mudik, lebaran, istirahat dulu. Tiap hari bintang tamu Sarah Widianto lah. Bosen anjing. Lu pada tuh anjing. Capek gua, cok. Sebel. Zetsu nggak member dapat gratisan juga sama. Lagian lu stop ngasih member gratis. Itu tuh Zetsu goblok. Kalau lu kasih gratis bisa pilih orang, nggak apa-apa. Lu kalau mau donate jangan kasih ke member, kasih ke donate nih, donate. Gak usah nangis, bukan lu yang gomelin. Mak lu ngomong sama mak lu tuh anjing. Lu kalau mak lu yang nanya nih goblok nih, lu ngadu ke mak lu diomelin, lu gak bakal minta maaf ibu anjing. Lu minta maaf sama ibu tuh kalau gua enggak lu pinter. Ini lu tolol lu ngadu ke mak lu. Enggak, gua ngomong mak lu ngentot ya, cuma lu ngentot. Mak lu juga bukan nggak usah ngadu ke mak lu. Maaf ibu-ibu. Gak usah nangis, lu udah tua, umur lu 36 anjing. Lu gak nangis. Marah-marah. Lu tuh saat nih. Kalian ikut nongkrong sama kita. Diem. Kalau kita diem, gak usah komen. Diem aja chatnya diem. Diem juga. Terus gak usah bilang, ucapin aku bang ulang tahun. Stop! Ulang tahun ucapin lah, ntar wisuda pacarku ini nggak mau makan, urusan dia anjing. Nggak mau makan mati macet. Nggak mau makan anjing. Masa perkara cewek ini cowoknya nggak mau makan kita harus ngomongin ingetin bang pacar aku. Nggak, pacar lu juga goblok. Dia bohong-bohongan doang. Dia bohong-bohongan nggak mau makan ngentot. Pasti makan ntar. Kalau nggak dimakan diem. Udah. Lu manggil gua anjing? Iya. Siapa nama lu anjing? Kamu udah ngentot, sebel kok lama-lama. Sebel bang kita bang sebagai manusia. Kita ini normal. Kita ini sama kayak lu anjing. Bedanya ini lagi live aja. Gila cowok. Di sini lu latihan. Lu pada mau kesini. Aduh mental bos. Diuji bos, mental bos. Lu kira bisa lu? Diem begini. Tiap hari baca chat lu anjing. Ada sebuah hal baik bisa diapakan oleh Alter Ego. Mereka mulai mendominasi area dari luarnya. Nino mencari celah, tapi Jumenya dipaksa untuk mundur sedikit. Hanya saja untuk sekarang OM-nya pun dipaksa untuk mundur. Mereka dipaksa untuk menjauh. Berkelada berbeda. Alex yang down. Ada mereka gol pemain dikeluarkan pula kali di Karamana dengan Blade Juga dikeluarkan pula. OM-nya pasti bertahan. Pasti bisa untuk kabur tapi tidak untuk transport. Di bagian lain. Sangat Nino. Tidak kuat. Gagal ternyata dari Nino. Nadir ke tim. Dia juga mencoba untuk bisa. Defense-nya. Dan berhasil. Cukup ternyata walaupun dia juga. Bahkan untuk dipanis. Ditambah lagi. Dia juga dikejar Nabi Abisan. Sehingga bisa ada artinya mencoba untuk bisa memberikan backup. Mereka bersatu. Untuk bisa mempertahankan bagaimana kekuatan mereka miliki. Dan sekarang Yasuke. Dengan segala kekuatannya. Sekarang mulai itu dari momentum mereka namun Black Dragon Ball dan Kasindor. Dia dan sekarang ada
Apakah benar YB King of Internet? Brafi pernah mengatakan, setiap orang ada eranya, setiap era ada Reza Arabnya. ternyata omongan itu tidak sepenuhnya salah karena konten yang melibatkan YB hampir selalu ramai di media sosial, bahkan tidak sedikit yang berakhir viral. Contohnya For Revenge saat tampil bersama YB di penutupan marathon The Last Tale. Video mereka langsung menjadi trending nomor 1 di music chart YouTube. Lalu ada Maki Otsuki, penyanyi asli lagu Memories One Piece. Setelah tampil di closingan marathon, jumlah pengikut media sosialnya melonjak drastis. Dari yang awalnya 4 ribuan, sekarang sudah 149 ribu lebih pengikut. Bahkan salah satu postingannya bersama YB berhasil menembus lebih dari 1 juta like. Dan selanjutnya ini menurut Mimin yang paling gila. Seorang fotografer asal Jepang yang memiliki akun Instagram bernama Kuni R5 tidak sengaja bertemu dengan YB di Jepang. Fotografer ini memang sering membuat konten memfoto wisatawan asing secara random dan dia izin membuat konten. Setelah video itu diupload, tak disangka meledak hingga lebih dari 49 juta penonton dan meraih 3,9 juta like. Sebenarnya masih banyak konten lain yang ikut ramai saat berada dalam satu frame bersama YB, baik di YouTube, Instagram, maupun platform lainnya. Jadi kalau dibilang YB adalah King of Internet, kayaknya ada benernya juga. Kalau menurut kalian, ini karena algoritma, atau memang popularitas YB sudah segila itu? Deden from Bogor, yeah! Midlander terbaru, RRQ Hoshi! Bayangin ya, comeback set, juara, masuk M-Series, angkat piala M-Series. Gimana Den, coba skenario lu? Skenario gini Baran ya, masuk roster ya kan, bantai-bantai regular season, gue jadi MVP regular season, terus bantai-bantai lagi di playoff, sepek kayak waktu itu, sepek terus juara, ya kan, juara udah kita nggak boleh puas, masih di M-Series, jadi final MVP M-Series. Udah habis itu pensi. Mimpi basah. Tapi gue dukung sih Den, kalau niat tuh kayak gitu. Lihat tangan Deden udah basah, coba Deden. Kalian tahu nggak, jauh sebelum menjadi YB yang kita kenal sekarang, ada beberapa orang yang menjadi saksi hidup perjalanan Reza Arab dari bukan siapa-siapa sampai menjadi salah satu kreator terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Arif Muhammad. Arif mengenal Arab saat kehidupannya masih jauh berbeda dari sekarang. Saat itu Arab masih menggunakan motor Vario untuk beraktivitas. Namun ada satu hal yang paling diingat oleh Arif, di hampir setiap pertemuan, Arab selalu datang sambil membawa sesuatu. Pas Arab dulu masih miskin, Arab pertama kali ke rumah gua naik Varionya dia, terus dia bawa pisang goreng ke rumah gua. Sama Kai. Terus dia datang kan, ini beneran gak apa-apa Arif? Gua ke rumah lu pas miskin baik dan. Iya. Yang kedua adalah Nico Junius. Nico mengenal Arab saat masih SMA dan sempat bekerja di event organizer milik Arab, bahkan untuk menuju lokasi event pertama mereka. Keduanya masih menggunakan bajai. Ada satu momen yang paling diingat oleh Nico sampai sekarang. Aku pernah ikut dia perayaan 50.000 subscriber, dia ngundang subscribernya makan sate. Ada berapa tuh yang datang? 3. Kita masih naik Vario. Buset, nggak ada Vario, naik bajai. Dan yang terakhir adalah Edo Zel. Jauh sebelum YouTube Indonesia sebesar sekarang, Arab dan Edo sudah bersama sejak era Gong Show tahun 2009 hingga Happy Holiday 2014. Bahkan Arab pernah mengakui kalau Edo adalah salah satu orang yang mengenalkannya pada dunia YouTube. Meski sempat berpisah jalan selama bertahun-tahun, keduanya kini kembali berhubungan baik dan nama Edo akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan Reza Arab. 3 orang yang tetap stay buat support hidup kakak. Kira-kira siapa? Yang pertama nyokap gua, kedua cewek gua, yang ketiga temen gua Edo Zel, dan kita berdua akan menjadi penguasa negeri ini. Setelah mendengar cerita mereka, kadang kita lupa kalau sebelum dikenal seperti sekarang, Reza Arab juga pernah berada di titik di mana semuanya belum pasti. Kalau menurut kalian, siapa orang yang paling berjasa dalam perjalanan Reza Arab? Dari donate aja gue udah menang, Bapak Vancelot, anjir. Bukan tanpa alasan, Tas. Bung Gabe menyebut gue Vancelot, Tas. Kenapa ya nih orang ya? Berisik banget. Wah, cheater anjir. Kolam dia cheater dia anjing. Salah, kalah otak kok guys, kalah otak. Kita masuk ke modus race ya guys ya. Ah, di situ gua kalah lagi. Anjing lah, aku bodoh, aku hama. Aku hama, aku tolong. Ini orang kenapa dah? Woi, mana ini Pancelot? Van, makanya jangan di regular doang. Lancenya keluar, playoff dulu sekali. Sangat, Cok. Gameplay apa ini, man?
Siap ngamuk sama Papi Pul support Furap. Anjing 10 juta. Furap Jaksel hadir dalam dukungan 10 juta. Kan? Purap Jaksel beliau. Jaksel yang megang Nggak bisa lawan beliau. lu, Nggak bisa Bang. lawan lu. Coy. Nggak bisa lawan lu. Woi butung. Anjing Masa gitu? Masa gitu? Masa mainnya begitu. Anjing besar lu ya. Dia udah disang ibu-ibu dia. Anjing lu. Bangsat nih bocor mentok lu ya. Lagi tuh. Furap Jaksel hadir bang. Hadir bang tuh, hatinya belum tadi hatinya. Tadi hati lupa coy. Hati lupa dia. Nggak, hati inget dia coy. Hati inget sekarang dia. Lupa hati 10 juta lagi kok gimana sih? Kontol gue tampar lu. Eloy kena api mancur panggung. Jangan cari ulti Hirara di TikTok kalau lu nggak pengen nyesel cuy. Jadi buat kalian yang belum tahu, Hirara pas lagi di Advance Server itu tuh punya ulti cuy. Dan alasan kenapa ultinya Hirara dihapus itu tuh gara-gara ultinya kayak katanya mirip ahem cuy. Dan jujur sih, walaupun di sini gue tahu skill Hirara tuh ada 3, tapi gue belum pernah tuh ngelihat ultinya Hirara. Ya udahlah, karena gue penasaran, gue cari kan di TikTok ultinya Hirara tuh kayak gimana sih. Dan jujur aja cuy, di situ gue sekel-sekel nggak nemu-nemu tuh. Tapi ada satu video yang ngebahas ultinya Hirara cuy, dan damn, gue baru tahu kalau ulti Hirara tuh kayak gitu anjir. Dan jujur li, lu nggak boleh sih ngeliat ini cuy, apalagi lu masih bocil gitu. Buat lo yang udah tahu, diam. Ini nggak untuk dibahas. Reza Oktavian JDL.